Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah agama, yaitu tentang kebaikan dan kebenaran, demi memudahkan kita melangkah kepada keselamatan, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya di tempat yang sudah dijanjikan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini video saya yang eksklusif. Video yang lain daripada yang lain. Sekaligus menjawab ribuan pertanyaan di hati para pemirsa dan para penonton video-video saya. Jadi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan Rasul-Nya, saya Abu Fikri sudah dikenal oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang melalui video ini. Dari Papua, Sulawesi, ada yang dari Manado, Gorontalo, ada Sulawesi Selatan, Kalimantan, ada yang Pontianak, ada yang Kalimantan Timur dan macam-macam, Sumatera, ada yang dari Medan, Padang, Jambi, Lampung, bahkan juga di Tanah Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan ada yang menonton video ini di Brunei, Darussalam, di Singapura, dan juga Malaysia. Semua itu adalah anugerahnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk teknologi yang sangat mudah dan sangat murah. Kita pun juga tidak membayar, mengupload video apa saja, yang penting itu baik dan benar. Nah, ini adalah karunia Allah. Nah, disinilah saya dikenal oleh saudara-saudara kita yang ada di penjuru tempat-tempat itu. Jadi mereka selalu menunggu video-video saya pada episode-episode yang lain setelah episode yang sudah saya buat. Nah, di situ banyak pertanyaan kepada saya. Ada yang mengatakan, Pak Abu Fikri, dasar kajian Anda itu apa? Nah, itu pertanyaannya begitu. Ya tentu jawabannya kan sederhana. Dasar kajiannya adalah Quran dan Sunnah. Fakta sejarah yang ada di dalam perkembangan di masyarakat dunia. Begitu. Juga ada lagi yang berkata, Pak Abu Fikri, kajian Anda itu mirip dengan pengajian kami dari kelompok Jam'iyatul Islamiyah. Yang sumber kajian ini muncul dari negeri Kerinci. Ya waktu itu adalah Provinsi Jambi waktu itu. Dan sekarang tetap. Nah, jadi apakah Pak Abu Fikri kelompok pengajian ini? Nah, selama ini saya tidak menjawab. Saya tidak mengungkapkan itu. Kenapa saya tidak menjawab? Karena ada beberapa hal yang tabu dalam pandangan sebagian saudara-saudara kita yang ada di kelompok Jam'iyatul Islamiyah ini. Seperti misalnya yang menyebut nama itu saja, itu dilarang. Memunculkan lambang padi, 1 batang, 7 tangkai, dan 68 bulirnya itu. Di bawahnya ada merek Jam'iyatul Islamiyah. Dilarang. Memunculkan tokoh-tokoh, baik tokoh utama ataupun tokoh pelanjut. Dilarang. Menyampaikan pelajaran kaji Jam'iyatul Islamiyah. Dilarang.
Semuanya dilarang. Sedangkan saya punya pola pikir, punya pola rasa. Selama saya mempelajari agama, mulai dari TK, itu TK Aisyah, SD Muhammadiyah, Sanawiyah Negeri, Aliyah Muhammadiyah, saya kuliah di IAIN, saya pelajari beberapa aliran-aliran tasawuf, aliran-aliran thariqat, sudah saya pelajari. Bahkan saya mengembara di tanah Jawa itu, terutama Jawa Barat. Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, bahkan ke Kebumen, Jawa Timur, di Gersik. Itu saya pelajari paham-paham agama yang dianut oleh saudara-saudara kita sesama Muslim. Semuanya bagus, semuanya benar. Tetapi berbeda dengan Jam'iyatul Islamiyah. Ini berbeda, saudara. Dia bersuara berkata atas benda. Benar dia berpedoman pada Quran dan Sunnah. Nah, di Jam'iyatul Islamiyah sendiri, antara Quran dan kitab Quran dijelaskan bedanya. Kalau Quran itu dia merujuk kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan wujud beliau, tapi beliau yang ada dalam dada, itu Rasul. Makanya pada kitab Quran ada tertulis, Innahu la qaulu Rasulun karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasulku yang mulia. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Rasul sana, Rasul yang mulia itu Muhammad. Jadi Quran itu adalah Muhammad. Quran itu adalah nama Muhammad. Makanya kalau kita dengar ada Taurat. Nah, Taurat itu nama lain daripada Musa. Seketika dia bersuara, berkata, ditulislah suara dan katanya itu, maka bukan Taurat lagi namanya, tetapi kitab Taurat. Zabur. Zabur itulah adalah nama Daud. Seketika dia bersuara berkata, ditulislah suara dan kata itu pada buku atau tulisan. Maka tulisan itu disebut dengan kitab Zabur. Juga Injil. Injil adalah nama lain pada Nabi Isa. Seketika dia bersuara berkata, ditulislah suara dan kata itu pada tulisan, pada buku. Maka namanya kitab Injil. Begitu juga Quran. Quran adalah nama lain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika dia bersuara berkata, ditulis suara dan kata itu pada buku. Maka nama kitabnya adalah kitab Al-Quran. Makanya pada kitab Quran itu juga tertulis Innahu la rasulun qaulu karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasulku yang mulia. Begitu terperincinya kajian di dalam Jam'iyatul Islamiyah. Kemudian di Jam'iyatul Islamiyah ini dia tidak berkata atas tulisan, tetapi dia berkata atas benda. Benda yang ditulis. Pada kitab Quran itu kan terdapat tulisan yang banyak itu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Itu tulisannya. Sifatnya keterangan. Nah, di Jam'iyatul Islamiyah, tulisan perlu, keterangan perlu, tapi seketika dia menguraikan itu, dia tidak berdiri atas tulisan, dia tidak berdiri atas keterangan, tapi dia berdiri di atas benda. Tahu dianya benda yang ditulis, tahu dianya benda yang dikatakan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
Nah, di Jam'iyatul Islamiyah ditanyakan tuh siapa dianya yang dengan nama Allah. Karena Allah itulah nama zat yang maha agung. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Itu Allah, itu namanya, nama zat yang maha agung. Ya kalau sudah nama tentu begitu. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Itu nama. Untuk kita tahu siapa itu Allah. Untuk kita bertemu dengan Allah tadi. Cari yang dengan nama Allah. Ciri-cirinya dia pengasih. Ciri-cirinya dia penyayang. Berat di hatinya melihat keadaan umat dan kaum ini. Makanya beliau turun. Beliau bangkit untuk menyelamatkan umat ini. Agar dibangkitkan akhlak dalam diri. Berupa sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Untuk menjadi akar suara mereka, akar kata mereka, akar perbuatan mereka, maka tampaklah wujud daripada sifat itu. Itu inginnya beliau turun. Dan beliau turun bukan disambut dengan sesuatu yang menyenangkan, tetapi disambit dengan penderitaan. Difitnah, dicaci, disakiti, dilukai, bahkan tidak dibunuh. Begitu beliau. Nah, beliau juga dikejar-kejar sampai beliau lari ke Gua Tsur, bersembunyi di situ bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq menangis ketakutan. Sampai dia dipatok ular supaya dia diam. Seketika dikejar oleh kaum Quraisy. Hanya untuk membawa sebuah konsep. Konsep itu bernama Ad-Dinul Islam. Tertuang dalam kitab Quran yang 30 juz. Terdiri dari 114 surat. 6.666 ayat. Disingkat oleh beliau. Sang pencetus Jam'iyatul Islamiyah ini. Menjadi 6 kertas. 3 pelajaran. Mulai daripada rukun sembahyang 13. Sifat 20 dan haluan muslim. Sebagai dasar pemikiran, dasar penggalian, dasar pengkajian. Di situ luar biasanya. Nah, kembali ditunjukkan bahwa yang dengan nama Allah itu sifatnya itu pengasih dan penyayang. Kepenyayangannya sudah terbukti dengan penderitaannya. Seketika membawa konsep Islam yang tertuang pada kitab. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua ruh yang ada dalam diri setiap insan. Nah, siapakah beliau itu? Tidak cukup dengan tulisan. Tidak cukup dengan keterangan. Harus nyata bendanya. Benda yang ditulis, benda yang diterangkan. Ternyata beliau yang membawa kajian ini mengatakan, lihat pada ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu terdiri dari 2 kata. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu nama beliau yang dengan nama Allah tadi. Bergeser sedikit, alhamdu berubah menjadi Ahmad. Dia nyata kemerbukaan bumi, hadir dan hidup bersama kita, bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah dia, wujud serta Allah. Yang dia pengasih, dia penyayang. Nyata kasih sayang Allah pada beliau. Dan dialah yang dipertuang agung atas alam semesta. Dan beliaulah rahmatan lil alamin itu saudara. Bagaimana saya Abu Fikri yang rendah, yang hina ini, yang tidak punya apa-apa ini, tidak menerima? Pasti saya terima. Pasti saya perjuangkan, pasti saya akan kibarkan bendera ini.
pasti saudara. Saya akan sampaikan pelajaran ini melalui video-video. Walaupun saya disalahkan, dicaci, dicerca. Benar, saya tidak menggunakan kata dan nama Jamiatul Islamiyah. Karena Anda itu melarang menyampaikan itu. Padahal sebuah kebenaran akan dinyatakan benar kalau sudah teruji, terukur, terbukti, diakui oleh orang banyak. Barulah sebuah kebenaran itu dikatakan kebenaran. Bagaimana kebenaran ini akan saya sembunyikan? Belum teruji, belum terukur, belum terbukti. Maka saya buktikan itu dengan video-video yang saya buat, saudaraku. Walaupun saya tidak menyebut nama Jamiatul Islamiyah. Ternyata banyak yang menerima. Banyak yang menanggapi maaf. Banyak yang mencuri data daripada apa yang saya sampaikan. Padahal saya bukan ulama. Bukan orang yang banyak tahu. Tapi saya orang yang mencintai, menyayangi, mengasihi ruh saya, ruh istri saya, ruh anak saya, ruh saudara saya, ruh semuanya. Sebagaimana beliau, Allah dan Rasul, mengasihi kita semua. Tentu saya sampaikan. Saya akan kibarkan. Terserah kalau kita mengatakan itu salah. Kalau kita mengatakan itu tidak benar, saya kibarkan. Bahkan saya ditantang oleh MUI Kota Bengkulu karena saya tinggal di situ. Saya tidak mau. Untuk apa? Kemudian dia memaksa saya untuk hadir dengan alasan ini hanya undangan biasa Pak Abu Fikri. Kami punya kegiatan agenda ceramah umum. Sebulan itu 2 kali. Kali ini kami mengundang Anda. Temanya ini. Pokok-pokok pikiran Buya Kiai Haji Abdul Karim Jamak. Pendiri Jamiatul Islamiyah. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena saya tidak tahu buah pemikiran beliau. Belum lagi saya hidup tidak di masa beliau. Saya hanya tahu pelajaran yang beliau sampaikan melalui catatan tadi. Rukun 913, sifat 20 haluan muslim. Melalui saudara-saudara saya yang mengajak saya ke pengajian ini. Saya pelajari, saya renungkan, saya dalani, saya kembangkan. Saya bubuhi dengan pengetahuan yang saya tahu. Mulai pada ilmu filsafat, sejarah Islam, sejarah umum. Dengan berbagai macam ilmu alat. Nahu, sorab, mantik, bayan, badal, dan sebagainya itu. Maka lahirlah apa yang saya sampaikan pada video-video ini. Saya tidak mau diundang MUI seperti itu. Akhirnya saya katakan, rubah temanya. Apa? Pelajaran yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Karim Jamak. Saya tidak bisa menolak. Karena pelajarannya memang ada. Dan saya penganut pelajaran itu. Akhirnya saya datang. Didampingi oleh Ketua DPD Provinsi Bengkulu. Saudara saya, guru saya, orang tua saya. Bapak Dr. Zulkarnain SMAG. Beliau adalah orang IAIN. Warek 3 waktu itu. Akhirnya kami berdialog. Berbagai macam serangan. Berbagai macam pukulan. Mereka nak menjatuhkan, menjelekkan apa yang saya anut. Alhamdulillah. Berkat pertolongan Allah dan Rasul. Berkat kelemahan dan kebodohan saya dan ilmu. Saya bisa menyelesaikan semua itu. Dengan baik. Tanpa harus menjatuhkan diri saya dan tanpa harus menjatuhkan mereka. Anda lihat video saya.
Seketika saya berdialog dengan MUI. Saya bela. Tidak kalah saudara. Meskipun mereka tamatan luar negeri. Ada profesor, doktor, master sarjana. Tidak kalah anak JMI. Yang bodoh, yang lemah seperti saya. Tidak kalah. Bahkan mengalahkan. Maaf. Mereka mengatakan nanti kami akan undang lagi Pak Abu Fikri. Dalam dialog yang kedua dan seterusnya. Saya bilang saya tidak mau. Kalau dialognya cuma 2 jam. Di situ semua kita berbicara. Saya tidak mau. Saya mau berbicara kalau 5 jam. 1 jam Anda berbicara tentang kaji Anda. 1 jam saya berbicara tentang kaji saya. 1 jam Anda memprotes saya. Kemudian saya perbaiki. 1 jam saya memprotes Anda. Anda perbaiki. 1 jam kita bersantai-santai ria. 5 jam. Baru saya siap. Dan temanya saya yang berikan. Tidak banyak-banyak saudara. Pertama, bagaimana sholat yang baik menurut Anda. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengajarkan Quran. Yang ketiga, bagaimana cara mengikut Rasul. Saya berikan tema yang paling ringan menurut mereka. Dan ini tidak bisa begitu saja. Dan harus ditayangkan di televisi. Kalau tidak begitu saya tidak mau. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Tidak ada surat yang masuk untuk mengundang saya. Tidak ada. Lalu bagaimana saya menyembunyikan ini? Ini sebuah kebenaran yang mutlak saudara. Dianut oleh seluruh tokoh-tokoh besar dunia. Khususnya Indonesia. Anda sering menyaksikan kan? Live streaming. Beberapa hari, beberapa waktu. Tepatnya di hari Minggu. Begitu terbukanya beliau menyampaikan. Beliau merindukan anak-anak JMA. Yang berani membuka berkata. Dan bertanggung jawab. Atas semua apa yang dia sampaikan. Maaf. Kepada Ketua DPP Jamiatul Islamiyah Indonesia. Beliau mengatakan apa yang saya sampaikan itu beliau restui. Ini bukan omong kosong. Saudara telepon beliau. Yang dimuliakan itu merestui apa yang saya sampaikan ini. Bahkan beliau juga menonton video saya loh. Saya sampaikan ini bukan untuk sebuah kebanggaan. Biar Anda tahu. Tidak bisa kebenaran ini ditutup-tutupi. Disamar-samarkan, disembunyi-sembunyikan. Kebenaran macam apa ini? Kalau ditutup-tutupi. Betul beliau mengatakan, jangan sembarang menyampaikan. Jangan sembarang mengatakan. Kalau bukan pendakwah, jangan menyampaikan. Betul. Betul beliau mengatakan, siapa yang akan bertanggung jawab? Maksudnya nanti jangan sampai merepotkan organisasi, terutama beliau. Berkali-kali kita menghadapi masalah hanya gara-gara yang seperti itu. Tapi kalau Anda mampu dan bisa menjawab dan bertanggung jawab terhadap apa yang Anda sampaikan, itu yang dikehendaki beliau, saudaraku. Itu. Saya tidak mau mengatakan, silakan Anda tanya kepada beliau. Tidak mau, terlalu rendah ucapan saya kalau saya mengatakan kata itu. Tanya saja kepada ketua DPP, ketua umum, yang beliau tinggal di kota Malang. Saya tidak usah sebutkan namanya, pasti Anda tahu. Telepon beliau, tanyakan persoalan saya. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Justru kita merindukan orang-orang yang berani dan bertanggung jawab mengibarkan bendera Jamiatul Islamiyah. Itu. Saya ini, waduh, di luar dipitnah, di dalam lebih dipitnah lagi. Tapi saya sabar, saudara. Saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak ikut-ikutan. Seketika beliau melemparkan satu benih kepada saya. Benih itu saya tangkap, saya tanam di hati saya. Tumbuh 10 benih, 100 benih, 1000 benih. Itu yang saya sampaikan kepada Anda. Oh, kok tidak sama kajiannya?
Anda yang mengatakan tak sama, tapi orang lain banyak mengatakan sama. Sampai-sampai karena saya menyembunyikan nama ini, orang yang paling dekat dengan pembina tunggal mengatakan bahwa Abu Fikri itu kajinya adalah kaji Jam'iyatul Islamiyah, tetapi dia tidak mau mengakui Jam'iyatul Islamiyah. Bukan begitu. Karena saya menjaga Anda yang selalu mempersoalkan, saya mengatakan kata-kata itu loh. Jam'iyatul Islamiyah itu sudah besar. Sudah diketahui oleh pemerintah, para menteri, ulama, para intelektual Indonesia, bahkan dunia. Apalagi persoalan Anda? Ini persiapkanlah diri kita masing-masing untuk menyatakan akhlakul karimah yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Tunjukkan kebenaran kita dari lisan, kata, dan perbuatan. Sudahlah kita berbenci-bencian, beriri-irian, berfitnah-fitnah. Tidak ada gunanya itu. Itu kan kajian kita. Kenapa Anda pakai? Maaf, tidak seluruhnya, saudara. Tidak. Nah, sekarang saya katakan. Saya adalah putra Jam'iyatul Islamiyah. Mulai hari ini video saya mengatakan bahwa inilah kajian Jam'iyatul Islamiyah. Ini juga tidak saya sampaikan begitu saja. Saya pamit dulu dengan ketua DPD saya. Ketua DPD Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Zulkarnain S. Apa kata beliau? Silakan Pak Abu Fikri. Ini adalah hasil rapat kami di Kota Kerinci kemarin. Dengan siapa dia rapat? Dengan siapa beliau rapat? Beberapa profesor yang beliau ajak rapat tentang saya loh. Termasuk ketua DPD yang ada di beberapa daerah. Ketua DPP yang beliau tinggal di Malang. Termasuk moderator, Bapak Profesor yang sering Anda dengar. Yang tinggal di Jogja. Termasuk aparat pemerintah yang bergerak di Departemen Agama. Mereka membicarakan tentang saya dan video saya. Mereka mendukung saudara. Saya sampaikan ini kepada Anda supaya Anda mengerti. Tidak zamannya lagi kita bersembunyi-sembunyi dengan kebenaran. Bukalah kebenaran itu dengan baik dan benar. Dengan cara yang patut, sopan santun dan beretika. Terutama berakhlak. Inilah Jam'iyatul Islamiyah. Nah begitu. Maka saya katakan penyampaian saya kali ini eksklusif. Tidak saya malu mengatakan saya Jam'iyatul Islamiyah. Tapi saya menjaga perasaan Anda yang belum mengerti persoalan ini. Makanya saya diam. Saya tidak mengatakan ini kajian itu. Sekarang saya sampaikan. Semoga Anda dapat mengerti. Baik. Kita masuk kepada kajian.